Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Halo, nama aku Rini Nazwa Sarah Manasa dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di video kali ini aku bakal ngobrolin atau mereview kembali hal yang aku udah baca dari buku sejarah dakwah karya Dr. Andes Haji Samsudin RSMAG halaman 187 sampai 190. Kalian pernah memikirkan gak sih gimana caranya Islam bisa nyebar ke seluruh pelosok Indonesia? Nah, bukan cuma lewat ceramah atau khutbah aja loh. Ada banyak cara unik dan kreatif yang dilakukan para dai zaman dahulu. Nah, di video kali ini aku bakal bahas 6 media dakwah Islam di Indonesia yang super kreatif dan relate banget sama kehidupan masyarakat Nusantara zaman tersebut. Ya, langsung aja kita simak. Media dakwah yang paling awal banget dipakai itu adalah perdagangan. Jadi gini, sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 banyak pedagang muslim dari Arab, Persia, India yang mampir ke Indonesia buat berdagang. Nah, mereka gak cuma bawa barang-barang seperti rempah-rempah untuk didagangkan, tapi juga bawa Islam. Nah, karena mereka sering kontak atau sering berinteraksi sama penduduk lokal, dakwahnya jadi masuk pelan-pelan. Bahkan, para raja dan bangsawan saat itu juga ikut terlibat dalam dunia dagang, dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Perdagangan merupakan salah satu usaha yang penting di daerah gurun seperti Jazirah Arab, Persia, dan juga India. Bangsa Persia dan India merupakan bangsa yang memang kerap kali berhubungan aktif dengan bangsa Indonesia. Nah, di samping bangsa Arab gitu. Nah, Islam juga dianut oleh orang-orang Arab, Persia, India. Nah, para pedagang dari ketiga bangsa ini turut menyebarkan secara aktif. Oleh karena itu, para pengguna Islam awal di Indonesia terdapat di daerah pesisir. Karena di daerah pesisir itu tempat singgahnya para pedagang. Seperti di Pulau Jawa yang penduduknya di pesisir yaitu masih animis. Nah, mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan munggoh-munggoh dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Karena perdagangan, anak-anak muslim itu menjadi orang-orang Jawa dan kaya raya. Sebagai bukti, di beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati Kerajaan Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam. Nah, perdagangan ini salah satu media yang memang media terpenting dalam menyebarkan Islam di awal kedatangannya di Indonesia. Bahkan media ini berlanjut hingga menjelang kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Sarekat Dagang Islam merupakan salah satu buktinya. Islam itu nyebar bukan karena perang, tapi karena adanya interaksi ekonomi. Keren kan? Nah, yang kedua yaitu media dakwah perkawinan. Jadi banyak pedagang muslim yang nikah sama perempuan lokal, terutama anak-anak bangsawan. Sebelum nikah, mereka itu masuk Islam dulu. Nah, lama-lama keluarganya ikutan, lingkungannya juga. Sehingga terbentuklah komunitas muslim yang semakin besar. Banyak di antara para punggawa atau pejabat Kerajaan Majapahit saat itu masuk Islam. Hal ini disebabkan antara lain yang pertama, mereka memandang Islam sebagai agama yang memberi kecerdasan berpikir dan ajarannya yang masuk akal. Yang kedua, peribadatan dalam Islam lebih praktis, tidak melibatkan waktu dan biaya yang banyak. Setiap orang bisa melakukan ibadah tanpa terbeban oleh waktu dan juga biaya. Yang ketiga, rakyat Majapahit memandang Islam sebagai suatu orde keadilan yang mendatangkan kesejahteraan lahir batin karena ajarannya memandang sama derajat manusia, tidak ada kelas atau strata-strata sebagaimana dijumpai para agama Hindu dan Buddha. Contohnya ada Sunan Ampel yang menikah bersama Nyai Manila. Nyai Manila adalah putri dari seorang bangsawan atau tokoh penting dari Tuban yang saat itu dikenal sebagai pelabuhan internasional. Ada pula Sunan Gunung Jati yang juga menikah bersama putri bangsawan yaitu bernama Putri Ongtien yang merupakan putri Kaisar Tiongkok serta dikenal menikah dengan putri Kerajaan Pajajaran. Selanjutnya, media dakwah yang ketiga yaitu ada tasawuf. Tasawuf ini yaitu ajaran mistik atau spiritual dalam Islam. Para sufi, contohnya Hamzah Fansuri yang dari Aceh, mengajarkan konsep mistik Islam seperti wahdatul wujud. Nah, atau kesatuan wujud yang mengajarkan bahwa sesuatu itu berasal dari Allah
dan kembali kepadanya. Buat masyarakat yang biasa dengan konsep Brahman dalam Hindu, ini terasa mirip dan mudah dicerna. Ada juga para sufi yang lain, yaitu Syekh Lemah Abang dan juga Sunan Panggung yang mengajarkan Islam dengan pendekatan yang relate banget sama kepercayaan lokal seperti Hindu atau animisme pada saat itu. Mereka juga punya ilmu pengobatan dan kekuatan magis yang bikin mereka dihormati. Jadi dakwahnya itu bukan memaksa atau tidak memaksa, tapi malah bikin orang tertarik karena kedamaian dan kebijaksanaan ajarannya. Nah, yang keempat, media dakwah ini yaitu ada pendidikan. Ini sih udah jelas banget ya. Pesantren jadi salah satu media yang paling penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia atau proses islamisasi di Indonesia. Dari pesantren inilah muncul ulama, ustadz, dan dai-dai yang balik ke kampungnya untuk menyebarkan Islam atau untuk berdakwah. Contohnya nih ada Raden Rahmat yang membuat pesantren di Ampel Denta, ada juga Sunan Giri di Giri. Nah, alumni pesantren ini menyebar ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam. Sampai sekarang, pesantren masih jadi basis masyarakat santri loh. Media dakwah yang kelima yang paling kreatif yaitu kesenian. Para wali seperti Sunan Kalijaga memakai media seni untuk berdakwah. Misalnya, pertunjukan wayang yang ceritanya diambil dari Mahabharata dan juga Ramayana, tapi disisipi nilai-nilai Islam. Cerdas banget. Nah, bahkan penontonnya pun diajak untuk membaca kalimat syahadat. Dalam rangkaian metode ini, kita dapati Sunan Kalijaga dengan gamelan sekatengnya. Atas usul Sunan Kalijaga dibuatlah keramaian sekatan atau syahadat yang diadakan di Masjid Agung dengan memukul gamelan yang sangat unik dalam hal panggang lagu atau komposisi instrumental yang telah lazim. Keramaian biasanya dimulai menjelang hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Sunan Kalijaga mengarang lakon-lakon wayang baru dan menyelenggarakan pagelaran-pagelaran wayang. Sedangkan upah baginya sebagai dalang adalah berupa kalimat syahadat. Dengan kalimat syahadat, beliau baru mau dipanggil untuk melahirkan sesuatu lakon wayang. Nah, dakwah ini yang unik tapi juga mengena. Nah, tidak hanya wayang, ada juga gamelan, hikayat, ukiran, bahkan arsitektur bangunan. Semua dikemas secara atraktif dan juga menyentuh, membuat dakwah menjadi menyenangkan, gampang diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, media dakwah di Indonesia yaitu politik. Banyak daerah di Indonesia yang masuk Islam karena rajanya yang mendahului masuk Islam. Misalnya nih, di Maluku, Sulawesi, atau Jawa. Setelah rajanya mengikuti ajaran Muslim, rakyatnya pun ikut masuk Islam. Gak jarang juga kerajaan Islam bersaing sama kerajaan non-Islam demi kepentingan politik. Nah, ketika kerajaan Islam menang, otomatis Islam makin kuat dan menyebar luas. Nah, itu dia 6 media dakwah Islam di Indonesia dari perdagangan sampai politik. Nah, intinya Islam di Indonesia menyebar dengan cara yang damai, kreatif, dan adaptif banget sama budaya lokal. Yuk kita jaga warisan dakwah ini dengan bijak, penuh toleransi, dan tentunya tetap kreatif. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.